Hari ini adalah pertemuan kudus Hari Kebangkitan. 2000 tahun yang silam, Yesus Kristus merayakan Paskah, dan pada hari berikutnya, yang adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, Dia menderita di kayu salib. Kemudian, Dia bangkit pagi-pagi pada hari ketiga, di antara orang-orang yang telah tertidur. Pekerjaan Tuhan yang menakjubkan ini dicatat secara rinci dalam 4 kitab Injil. Tuhan dibangkitkan dari antara orang-orang mati pada hari ketiga, sehingga umat manusia dapat dibebaskan dari perbudakan maut dan ikut serta dalam kebangkitan yang mulia melalui iman kita kepada Tuhan. Kita diberikan harapan hidup ini pada hari ini di pertemuan kudus Hari Kebangkitan. Inilah sebabnya kita tidak dapat berbicara tentang iman Kristen tanpa Hari Kebangkitan. Tuhan menaruh makna dan maksud hari-hari raya itu di dalam hukum Musa dan menuliskan di dalam nubuat Alkitab bahwa hal-hal ini pasti akan terjadi. Jadi, hari ini kita ikut serta dalam pertemuan kudus Hari Raya Kebangkitan, menjunjung tinggi kehendak Tuhan yang berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup." Lalu mari kita renungkan sekali lagi tentang arti dari hari raya itu, Hari Kebangkitan. Ketika kita kembali ke keadaan 2000 tahun yang lalu, pada hari sesudah Yesus merayakan Hari Raya Paskah, semua orang Yahudi menyaksikan Dia memikul salib dan berjalan menaiki Bukit Golgota. Mereka bahkan melihat Dia menghembuskan napas terakhirnya di Bukit Golgota. Bahkan seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak untuk memastikan kematiannya. Setelah peristiwa ini, pada hari Minggu, diberitakan bahwa Yesus hidup kembali dari kematian. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa dipercaya di seluruh Israel. Namun itu sudah dinubuatkan dengan sangat jelas bahwa Dia akan dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga. Ketika Yesus bangkit dengan tepat seperti firman yang sudah diucapkan itu, ketika para tentara itu melaporkan apa yang terjadi, para imam kepala dan pemimpin agama berkumpul, berkata, "Jangan beritahu siapapun tentang ini. Tetapi kamu harus berkata bohong, bahwa murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri tubuhnya." Dalam kitab Matius, kita dapat menemukan adegan di mana mereka memberi para prajurit sejumlah besar uang. Sementara, rumor palsu beredar di antara orang-orang. Kebenaran juga diketahui orang. Para murid mulai menyampaikan kabar yang luar biasa ini kepada semua orang, bahwa mereka yang percaya kepada Kristus bisa ikut serta dalam kemuliaan kebangkitan, meskipun mereka mati. Ini disebarkan ke seluruh dunia. Sekarang, iman Kristen ini mulai diberitakan dari Yerusalem ke wilayah Asia Kecil dan menyebabkan penyebaran yang luar biasa ke seluruh Eropa. Penyebabnya adalah peristiwa kebangkitan. Sebelum kebangkitan terjadi, dimulai dari zaman Musa, 3.500 tahun yang lalu, ada adegan yang menubuatkan ini akan terjadi. Mari kita lihat Imamat pasal 23. Ayat 10 kita baca. "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam." Mereka harus membawa kepada imam seberkas hasil gandum pertama. Ini adalah asal mula namanya Hari Raya Hasil Pertama dibuat. Ia harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan
sehingga Tuhan berkenan atas kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah hari Sabat. Harus melakukan melalui hari raya kudus ini. Dalam kalender sekarang ini, hari apakah dalam seminggu hari sesudah hari Sabat? Dalam hukum Musa, yang diberikan 3.500 tahun yang lalu, sudah ditetapkan bahwa kebangkitan Yesus harus terjadi pada hari Minggu. Mari kita baca Keluaran pasal 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Keluaran pasal 14 menjelaskan asal-usulnya hari raya hasil pertama. Sekitar 3.500 tahun yang lalu, orang Israel merayakan Paskah di Mesir. Dan mulai dari hari raya berikutnya, hari raya roti tidak beragi, mereka mengalami penderitaan yang sulit dan kesukaran sampai mereka menyeberangi Laut Merah. Pada tanggal 22 bulan pertama dalam kalender suci, orang Israel sepenuhnya menyeberangi Laut Merah pagi-pagi sekali, dengan merintangi tentara Mesir yang mengejar orang Israel. Tuhan melindungi umatnya dengan tiang api di malam hari dan dengan tiang awan pada siang hari, sehingga mereka bisa menyeberangi Laut Merah dengan aman. Waktu ketika mereka menyeberangi Laut Merah adalah subuh hari, tanggal 22 bulan pertama dalam kalender suci. Berdasarkan kejadian ini, Tuhan menetapkan hari raya hasil pertama. Kejadian ini juga berhubungan dengan arti baptisan. Masuk ke dalam air melambangkan orang Israel memasuki Laut Merah. Keluar dari air melambangkan pendaratan orang Israel setelah menyeberangi Laut Merah. Tuhan menaruh arti baptisan di kejadian-kejadian itu. Jadi tanggal 22 bulan pertama dalam kalender suci adalah hari raya hasil pertama, yaitu hari kebangkitan. Dinamakan pagi kebangkitan. Saat yang mana orang jahat yang mengejar kita akan dihancurkan, dan kita yang bersama Kristus akan dibangkitkan di dalam tubuh kebenaran. Tuhan memberitahu kita kehendaknya melalui arti dari raya hasil pertama. Kejadian ini terjadi pada dini hari. Untuk membantu kita mengingat pekerjaan yang Dia lakukan, Tuhan memerintahkan hari raya hasil pertama dirayakan setiap tahun pada hari sesudah hari Sabat, yaitu hari Minggu, sesudah merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Inilah sebabnya mengapa hari raya hasil pertama harus selalu pada hari sesudah hari Sabat, dan pekerjaan besar Tuhan harus terjadi pada dini hari itu. Ketika kita melihat perjanjian baru, kita dapat memastikan bahwa setiap nubuat telah digenapi tepat sesuai dengan firman dari Tuhan. Sekarang ini, karena gereja-gereja di dunia tidak mengerti nubuat dan makna dari hari-hari raya itu, mereka menuntut bahwa kita harus beribadah pada hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Namun hari Sabat adalah ibadah yang terpisah, dan untuk hari kebangkitan,
kita juga merayakannya pada hari Minggu, bukan? Ini adalah hari-hari raya tahunan yang dirayakan sekali setahun. Orang-orang yang mengerti hari-hari raya Perjanjian Lama dapat dengan mudah membedakan bahwa kebangkitan tidak berhubungan dengan ibadah mingguan. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Hari apakah hari pertama dari seminggu sesudah Sabat? Hari Minggu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah apa? Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus sudah bangkit, bukan? Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudari, kebangkitan Yesus adalah kejadian yang luar biasa. Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Dia berkeliling, berbicara, dan mengajar murid-muridnya. Karena itu, banyak orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka yang memiliki iman yang kuat berkata, "Kita akan hidup meskipun kita mati." Dan siapapun yang hidup oleh iman di dalam Kristus tidak akan mati, tetapi memasuki hidup yang kekal. Dengan menggenapi nubuat dalam Keluaran pasal 14 dan Imamat pasal 23 tentang dini hari, dan sehari sesudah hari Sabat, Yesus memberitahukan kita bahwa ia datang sebagai korban untuk hari raya hasil pertama. Mari kita lanjutkan dengan Lukas pasal 24. Orang-orang yang tidak mengerti arti dari hari-hari raya Perjanjian Lama tidak akan pernah bisa mengerti mengapa Yesus harus bangkit pagi-pagi pada hari pertama setelah hari Sabat. Lukas pasal 24 ayat 1 kita baca. "Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit kapan? Bangkit pada hari yang ketiga.' Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Seperti ini, Matius dan Lukas juga mencatat tentang kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada dini hari 2000 tahun yang lalu. Jika begitu, mengapa Yesus Kristus tidak menggenapi pekerjaan kebangkitan pada hari yang lain, tetapi dini hari pada hari Minggu, hari pertama sesudah hari Sabat? Itulah untuk menggenapi nubuatan dari hari raya hasil pertama.
seperti yang kita lihat di dalam Imamat pasal 23 dan Keluaran pasal 14. Mari kita temukan jawaban atas pertanyaan ini dengan membaca 1 Korintus pasal 15. Ayat 17 kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa kepercayaan kamu? Dikatakan bahwa kepercayaan akan sia-sia. Ketika kita melihat nubuatan dari hari raya hasil pertama, kita dapat mengerti bahwa Yesus harus dibangkitkan, bukan? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan apa? Semua akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terus baca ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai apa? Sebagai buah sulung. Yesus adalah buah sulung yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kenyataan dari seberkas hasil pertama dalam Keluaran pasal 14 dan Imamat pasal 23 adalah Yesus Kristus. Tuhan menetapkan hari ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah sesudah Hari Raya Roti Tidak Beragi sebagai Hari Raya hasil pertama. Tuhan menjelaskan semua hal ini dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai nubuat dan penggenapan. Dalam ayat 23 ada tertulis, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Siapa yang menggenapi nubuat hasil pertama dari orang-orang yang tertidur? Yesus Kristus menggenapi sepenuhnya. Lalu mari kita lihat apa yang terjadi pada hari kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus telah bangkit, tetapi kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus masih belum tahu bahwa Yesus telah bangkit. Dikatakan bahwa Yesus berjalan bersama mereka, tetapi mata mereka terhalang untuk mengenalinya. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, lalu apa yang akan terjadi bagi mereka? Dan mereka pun mengenal dia. Inilah makna yang terkandung dalam roti hari kebangkitan. Meskipun Yesus berjalan bersama mereka sekitar 7 mil, mereka tidak mengenalinya. Hanya setelah dia mengambil roti, bersyukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, mereka mengenalinya, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Kejadian luar biasa tentang kebangkitan Yesus ini sebagai buah sulung dari orang-orang yang tertidur sejak 2000 tahun yang lalu. Karena Yesus Kristus sudah bangkit, kita juga dapat memiliki harapan. Dia yang percaya kepada Tuhan akan hidup meskipun dia mati. Siapapun yang hidup dan percaya kepada Tuhan tidak akan mati selamanya. Harapan yang sama sudah diberikan kepada kita melalui kebangkitannya. Mari kita baca Yohanes pasal 11. Ayat 24 kita baca. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dia memberi kita harapan hidup sambil mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Setan memimpin semua umat manusia untuk berbuat dosa di surga, membawa mereka ke bumi ini, dan mengikat mereka pada rasa sakit dan kematian. Namun, Yesus Kristus datang ke bumi ini, menghancurkan kekuatan maut, dan membuka jalan menuju kehidupan kekal melalui pekerjaannya yang mulia pada hari kebangkitan ini. Dalam Perjanjian Lama, hari raya ini juga dikenal sebagai hari raya hasil pertama. Inilah sebabnya mengapa siapa saja yang hidup di dalam Kristus memiliki harapan akan kebangkitan hidup. Adapun orang-orang di dunia ini yang percaya dan meninggal terlebih dahulu, Alkitab tidak menggambarkan mereka sebagai orang mati. Bagaimana mereka dijelaskan? Mereka tertidur. Mereka tidur sebentar. Jika begitu, kapan mereka semua akan bangun? Alkitab memberi kita harapan, seperti yang tertulis, bahwa setiap orang akan bangkit atau diubah di pagi hari kebangkitan. Mari kita lihat satu ayat lagi dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 13 kita baca. "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan apa? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Semua firman ini akan digenapi pada pagi kebangkitan. Ayat 15. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan dan akan diubah menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Seperti ada tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4, orang-orang yang dikumpulkan di pangkuan Tuhan terlebih dahulu sesudah menjalani kehidupan iman mereka, yaitu mereka yang meninggal secara jasmani. Semua akan berpakaian dengan kebangkitan di antara mereka yang tertidur pada hari ketika Kristus datang, pada akhirnya sebagai hakim terakhir. Pada hari itu, kita tidak akan dibangkitkan dengan darah dan daging. Dan kita tidak akan lagi terikat oleh darah dan daging, tetapi diubah menjadi tubuh rohani. Kehendak kudus Tuhan adalah untuk menuntun kita ke dunia yang lebih baik, di mana kita bisa menikmati berkat kehidupan kekal dan kebahagiaan selamanya. Kepada orang-orang kudus gereja awal yang berduka dan tersiksa dengan mengingat penderitaan penyaliban Yesus, berita kebangkitannya membawa sukacita besar bagi mereka. Bukan hanya hal Yesus hidup dari kematian, tetapi itu adalah peristiwa besar yang memberi kita harapan bahwa kita juga dapat dibangkitkan. Oleh karena itu, hari kebangkitan ini mengandung makna yang sangat penting bagi iman kita. Ada tertulis bahwa tanpa kebenaran kebangkitan, iman kita akan sia-sia dan tidak berarti. Yesus Kristus memperbolehkan anak-anaknya untuk menyadari makna hari raya hasil pertama dan hari kebangkitan. Melalui hari kebangkitan ini, Yesus telah memberikan roti yang telah diucapkan syukur untuk membuka mata rohani semua orang. Supaya kita semua bisa mengenali siapakah Kristus, kita akan ambil bagian dalam pembagian roti kebangkitan. Namun, gereja-gereja di dunia saat ini bersikeras harus makan telur rebus pada hari kebangkitan. Sekalipun tertulis hanya memecahkan roti kebangkitan, tidak ada di dalam Alkitab kesaksian tentang berbagi telur berwarna dan memakannya, atau memberikan boneka kelinci satu sama lain. Itu hanyalah salah satu kebiasaan agama lain. Hari ini, melalui makna hasil pertama yang terkandung dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita jadi mengerti bahwa Yesus Kristus datang sebagai korban untuk hari raya hasil pertama dan harus bangkit dari kematian pada hari sesudah Sabat, yaitu hari Minggu. Pada zaman Perjanjian Lama, imam-imam harus menunjukkan seberkas hasil pertama. Jadi, hari raya ini juga disebut hari raya hasil ditimang dan hari raya persembahan unjukan. Demikian juga hari kebangkitan, memiliki banyak nama lain. Tuhan menghancurkan kekuatan maut dan neraka dan mengajari kita arti hari ini dengan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan menerima hidup dan ikut serta dalam kebangkitan," dengan memberikan terima kasih dan kemuliaan yang abadi kepada Tuhan Elohim yang memberi kita sukacita dan harapan ini. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.